Halo adik-adik, selanjutnya kita masuk ke bagian 2 dari materi fermentasi. Berikut uraian sub CPMK yang dapat dibaca oleh adik-adik sekalian, kurang lebih sama dengan minggu sebelumnya. Dan kemudian saya akan sedikit mereview materi untuk sebelumnya, yaitu mengenai fermentasi, apa bedanya dengan respirasi selular, dan dua jenis fermentasi yang sudah kita bahas. Oke, definisinya adalah bahwa fermentasi merupakan proses yang menghasilkan energi, di mana molekul organik digunakan sebagai donor elektron, juga sebagai penerima elektron. Oke? Nah, fermentasi secara umum merupakan metabolisme heterotrofik, yang tujuannya adalah untuk menghasilkan energi dari molekul karbon organik, dan di mana molekul tersebut nantinya berperan sebagai elektron donor. Namun berbeda dengan metabolisme heterotrof yang umum, yaitu respirasi selular, penerima elektron di akhir juga merupakan molekul organik. Berbeda dengan respirasi selular aerobik, yang menjadi penerima elektron terakhir adalah oksigen. Kalau dia respirasi selular anaerobik, penerima elektron terakhirnya bukan oksigen, namun bukan juga molekul karbon organik, melainkan molekul lain seperti sulfur, H2S, gas sulfur, dan lain-lain. Konsep pentingnya adalah bahwa proses ini tujuannya untuk menghasilkan energi, namun yield energi yang dihasilkan sangat rendah dan dihasilkan melalui fosforilasi level substrat. Selain itu, fermentasi bersifat anaerobik karena tidak melibatkan oksigen. Ingat, karena peran oksigen umumnya sebagai penerima elektron terakhir, pada proses ini oksigen tidak digunakan sebagai penerima elektron terakhir. Dan seringkali prosesnya strictly anaerobik, namun untuk beberapa proses dia bersifat aerotoleran. Oke? Nah, dengan demikian fermentasi ini merupakan proses yang umum ditemukan dalam dunia mikroba untuk kebutuhan pertumbuhan mikroba-mikroba kemoheterotrof, dan dengan adanya molekul organik sebagai akseptor elektron, ada banyak jenis metabolit yang dihasilkan. Sebelumnya kita sudah bahas fermentasi ragi, juga fermentasi asam laktat, baik yang homofermentatif dan heterofermentatif. Sisanya 4 lagi akan dibahas dalam video berikut. Pertama, fermentasi mixed acid atau campuran asam. Oke, yang perlu adik-adik highlight adalah apa kelompok mikroba yang aktif melaksanakan fermentasi tipe ini. Kemudian apa yang menjadi metabolit utamanya, yaitu asetat dan format, yaitu sama-sama merupakan asam organik atau asam lemak rantai pendek. Dan tadi bakteri yang umum melakukannya adalah bakteri Enterobacter, yaitu bakteri enterik. Yang termasuk dalamnya adalah Escherichia, Enterobacter, Salmonella, Klebsiella, dan Shigella. Kalau adik-adik ingat, ini bakteri yang umum ditemukan dalam saluran pencernaan kita, juga bakteri yang dalam beberapa kasus bersifat apatogenik. Nah, bakteri-bakteri ini dalam kondisi yang anaerobik juga tidak tersedia akseptor elektron lain selain dari molekul organik, mereka akan menfermentasi glukosa menjadi campuran dari asam asetat, asam format, asam laktat, dan asam suksinat, juga etanol. Ini merupakan contoh dari metabolit yang dihasilkan dari 3 jenis bakteri ini. Ketiganya merupakan bakteri enterik, bakteri yang ditemukan dalam saluran pencernaan. Nah, meskipun satu golongan dan melaksanakan tipe fermentasi yang mirip, produk yang dihasilkan cukup beragam. Misal Escherichia coli sama sekali tidak menghasilkan acetoin dan 2,3-butanediol, namun Enterobacter aerogenes menghasilkan 2,3-butanediol. Sebaliknya, Salmonella typhi bahkan tidak menghasilkan karbon dioksida dan hidrogen. Nah, ini adalah tabel yang berdasarkan per 100 milimol glukosa substrat. Gitu. Berikut merupakan jalur metabolisme yang berkontribusi terhadap variasi metabolit yang dihasilkan pada fermentasi asam campuran atau mixed acid. Nah, glukosa akan melalui glikolisis menghasilkan metabolit berupa fosfoenolpirufat. Fosfoenolpirufat sebagian ada yang membentuk suksinat, namun ada yang lanjut menjadi pirufat, dan pirufat ini kemudian yang membentuk format, etanol, asetoin, laktat, dan asetat. Ini yang hijau-hijau adalah nama enzim yang mengkatalisanya. Kemudian juga pada beberapa reaksi tahapan terjadi, misalnya ini fosforilasi atau juga dehidrogenasi.
atau pelepasan elektron. Seperti ini, dari piruvat menjadi laktat melepas elektron yang dikatalis oleh LDH atau laktat dehidrogenase. Saat bersamaan juga piruvat menghasilkan format dengan menambahkan gugus koenzim A. Ya. Apa bedanya metabolisme ini dengan metabolisme asam laktat misal, atau metabolisme asam laktat heterofermentatif? Ada beberapa jalur yang tidak dimiliki oleh bakteri asam laktat fermentatif. Pertama, pembentukan asetoin, pembentukan format juga, dan pembentukan tadi ada 1,2,3 butanadiol. Lanjut ke fermentasi propionat. Apa yang perlu adik-adik highlight lagi? Pertama, bakteri apa? Kemudian, apa metabolit utamanya? Jadi, major products-nya kalau menggunakan glukosa, gliserol, dan laktat sebagai substrat adalah propionat, asetat, dan karbon dioksida. Umumnya bakteri-bakteri yang umum ditemukan untuk yang melaksanakan fermentasi tipe ini adalah Propionibacterium, Veillonella, Bacteroides, dan beberapa dari spesies Clostridia. Yang menarik adalah bahwa bakteri Propionibacterium secara khusus dalam kondisi anaerobik mampu mengkonversi asam laktat menjadi propionat. Jadi dengan seperti ini kita bisa bikin, sementara itu asam laktat merupakan metabolit produk dari fermentasi asam laktat yang dilakukan oleh bakteri asam laktat. Dengan demikian kita bisa bikin semacam konsorsium yang terdiri atas bakteri asam laktat yang kemudian akan mengkonversi glukosa menjadi asam laktat. Namun secara subsequent akan misal ada satu bakteri, ini bakteri asam laktat LAB. Bakteri ini mungkin akan mengkonsumsi glukos, mengubahnya menjadi lactic acid. Oke. Saat bersamaan, kita boleh menumbuhkan bakteri propionat yang akan propionic bacterium yang mungkin mengkonversi asam laktat ini menjadi propionat. Oke. Jadi dia bersifat subsekuensial dari satu tahap ke tahap lainnya. Yang perlu dijaga adalah bagaimana kalau konsorsium ini ingin menghasilkan lebih banyak propionibacterium, kita harus mampu mengkontrol agar mikrokultur ini tidak menggunakan glukosa secara langsung. Nah, ini juga merupakan salah satu bidang yang sering dicoba dalam pengembangan industri berbasis mikroba, itu bagaimana menggunakan berbagai macam bakteri dalam satu bentuk konsorsium bakteri, dan bagaimana untuk memanfaatkan kemampuan metabolisme mereka masing-masing dan membuatnya jadi satu kesatuan yang dapat kita rekayasa. Nah, berikut merupakan jalur metabolisme untuk pembentukan propionat, ini, dan asetat. Juga CO2. Jadi dari piruvat, kembali menariknya adalah piruvat menjadi produk tengah yang dari ini akan menghasilkan banyak jenis metabolit yang dihasilkan dalam jalur metabolisme fermentasi. Selanjutnya adalah fermentasi asam butirat atau fermentasi solvent. Mengapa demikian? Akan saya jelaskan. Ini merupakan fermentasi yang strictly anaerobik. Umum dilakukan oleh bakteri apa? Bakteri Clostridium, Butyrifribio, Bacillus, dan beberapa bakteri lain yang umum ditemukan dalam anaerobic sewage digestion system. Jadi sistem, kalau bahasa ininya sih septic tank ya, yang menampung kotoran-kotoran rumah tangga, secara khusus kotoran buangan dari manusia, juga dari ternak, yang ditampung dalam satu wadah. Umumnya itu nanti akan sangat syarat akan molekul-molekul organik, namun juga sangat minim akan oksigen. Nah, yang bisa survive adalah bakteri-bakteri yang sangat anaerobik. Bakteri-bakteri tersebut mampu menggunakan senyawa molekul-molekul organik besar yang mereka temukan di situ dan menggunakannya untuk menghasilkan molekul organik lain seperti asam butirat, butanol, aseton, isopropanol, dan 2,3-butanadiol. Di sini, butanol, aseton, isopropanol, dan 2,3-butanadiol dalam proses kimia umum digunakan sebagai solvent. Karenanya disebut juga sebagai fermentasi solvent.
Selain dari yang ini, produk-produk ini juga dihasilkan hidrogen, karbon dioksida, asetat, dan etanol sebagai metabolit lainnya. Nah, dalam produksi asam butirat dan solvent, fermentasi ini memiliki dua tahapan. Yang pertama, tahap asidogenik, yaitu tahap penghasilan molekul-molekul asam, yaitu asetat dan butirat, yang bersamaan dengan pertumbuhan mikroba. Jadi secara fase pertumbuhan, mikroba melakukan pertumbuhan fase pertumbuhan yang eksponensial. Nah, di saat bersamaan juga dalam pertumbuhan tersebut bakteri mengkonversi substrat seperti glukosa mungkin menjadi asam butirat dan asam asetat. Namun seiring pertumbuhan, mikroba akan memasuki fase stasioner, di mana pertumbuhan lagi tergolong konstan, dan pH medium akan sangat rendah karena dihasilkan secara banyak asam, molekul asam. Nah, seiring dengan menurunnya pH dan juga mikroba memasuki fase stasioner, mikroba pun melakukan metabolic shift atau pergantian metabolisme. Jadi ada enzim yang dinonaktifkan, ada enzim yang diaktifkan, dan enzim-enzim yang diaktifkan akan berperan dalam produksi solvent. Nah, disebut juga lah fase ini disebut fase solventogenik. Ini berikut merupakan contoh metabolit yang dihasilkan oleh beberapa jenis bakteri Clostridium. Bisa kita lihat ada macam-macam, dan butirat menjadi produk utama, dan di beberapa contohnya justru menghasilkan lebih banyak jenis solvent. Oke. Nah, berikut metabolic pathway untuk produksi asam butirat dari bakteri Clostridium tyrobutyricum dengan substrat silosa, yaitu gula 5 karbon, dan glukosa, yaitu gula 6 karbon. Pathway-nya sama kurang lebih, pada akhirnya akan memasuki jalur menyerupai EMP. Apa itu EMP? Glikolisis. Kemudian dari itu akan menghasilkan pirufat. Pirufat sebagian akan diubah menjadi laktat melalui metabolisme yang sama untuk metabolisme asam laktat. Namun beberapa akan memasuki asetil-CoA. Dari asetil-CoA ada yang menghasilkan etanol, ada yang menghasilkan asetat. Kemudian asetil-CoA akan melalui jalur ini dan menghasilkan butirat. Selanjutnya fermentasi asam asetat. Berikut contoh fermentasi terakhir. Nah, terdapat dua genus yang umum melakukan fermentasi jenis ini, yaitu Acetobacter dan Gluconobacter. Kedua mikroba ini tergolong mikroba aerob obligat dan juga mengoksidasi gula atau alkohol gula alkohol seperti xilitol dan etanol untuk menjadi asam asetat sebagai produk akhir utamanya. Nah, bedanya adalah Gluconobacter tidak memiliki siklus Krebs dan Acetobacter memiliki siklus Krebs yang fungsional. Nah, Gluconobacter dengan ketiadaan siklus Krebs, Gluconobacter menggunakan jalur pentose fosfat untuk memetabolisme glukosa. Nah, apa yang sama di keduanya adalah bahwa mereka mengoksidasi etanol menjadi asam asetat melalui jalur metabolisme berikut. Dan elektron yang dihasilkan melalui oksidasi etanol akan ditransfer ke respiratory chain atau ke rantai transport elektron yang sama dengan respirasi selular. Jadi ini boleh dinotis ya bahwa fermentasi tidak selamanya anaerob, beberapa fermentasi justru aerobik, seperti fermentasi ini. Tapi notice apa poin utama dari fermentasi adalah bahwa yang menerima elektron terakhir adalah molekul organik. Seperti pada kasus ini yang menjadi penerima elektron terakhir adalah etanol, asam asetat sebagai metabolit utamanya. Adapun kalau dalam respirasi selular, respirasi aerobik secara khusus, yang menjadi penerima elektron terakhir adalah oksigen. Berikut merupakan jalur metabolisme pentose cycle untuk Acetobacter dan Gluconobacter. Oke, materi sudah selesai, tapi ini ada beberapa materi pengayaan yang saya coba berikan ke adik-adik untuk mungkin bisa jadi bahan renungan kalian. Nah, ada banyak jenis fermentasi di sini. Fermentasi itu juga macam-macam yang dihasilkan. Ada yang menghasilkan propionat,
ada asam butirat, ada asam asetat, ada etanol, ada asam laktat, dan lain-lain. Nah, sejauh ini, apa saja aplikasi dari fenomena metabolisme tersebut? Mungkin adik-adik bisa eksplor sendiri. Kemudian tadi berdasarkan case study, apa yang tentang kemampuan konversi asam laktat menjadi propionat oleh propionibacterium, coba boleh bisa cari tahu apakah sudah ada penelitian terkait pembuatan konsorsium antara bakteri asam laktat dan bakteri propionibacterium. Karena LAB memproduksi laktat dan propionibacterium memproduksi propionat melalui laktat. Sementara itu asam asetat merupakan bakteri aerobik. Oke, dan bakteri asam laktat merupakan bakteri anaerobik. Mengapa demikian? Kurang lebih apa yang menjadi penyebab satu bakteri bersifat anaerobik atau bersifat aerobik? Nah, kalau pada case asam asetat, apa tepatnya fungsi oksigen dalam proses metabolismenya sehingga dia bersifat aerobik atau membutuhkan oksigen? Dan kemudian pada kasus asam laktat, apa tepatnya yang berbahaya dari oksigen sehingga mereka tidak menyukai oksigen dalam metabolismenya. Walaupun nanti seperti yang sudah saya jelaskan di week sebelumnya, bakteri asam laktat secara umum bersifat aerotoleran. Oke. Nah, dan dengan semua bakteri ini dan masing-masing fermentative pathway-nya, bagaimana kita bisa memvalidasi bahwa karbon atau oksigen atau elektron dikonservasi dalam eksperimen ini, dalam jalur metabolisme ini. Nah, bagaimana melakukan perhitungannya atau menciptakan persamaan neraca fermentasinya. Ini sifatnya kompleks pada dasarnya, tapi sudah ada yang mengerjakan ini dalam penelitian. Nah, dan untuk menghitung balance neraca energi, neraca massa fermentasi, ini menjadi penting ketika nanti merancang pabrik yang menggunakan fermentasi sebagai proses utama atau menggunakan unit fermentor. Nah, bagaimana kita sebagai bioprocess engineer sudah mengaplikasikan ini untuk case industri. Jadi, dengan mengetahui jalur metabolisme ini, apa sih tepatnya fungsinya bagi kita sebagai bioprocess engineer ketika ingin merancang suatu proses yang melibatkan fermentasi sebagai proses konversi kita dalam suatu rancangan proses gitu. Itu dulu yang dapat saya sampaikan. Semangat untuk adik-adik, jangan lupa ada tugas 4 yang saya upload di e-course. Nanti akan saya upload juga di CIS, juga akan saya remind di kelas. Sekian.